remaja dengan masa muda kita. Kita pernah terbabi dengan perkara-perkara janggal, perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Tapi dengan kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Kita sudah tidak lagi terbabi dengan benda-benda yang kita pernah lakukan. Yang itu sudah kita tinggalkan. Dunia kita sekarang tidak seperti dunia kita pada waktu itu. Kalau dahulu kaki Bukit Jalil, sekarang kaki Masjid Abdul Jalil. Nah, kalau dahulu menjadi kaki hiburan, musik dan lain sebagainya, ternyata sekarang sudah menjadi kaki salawat, yasin, tasbih dan takbir pada tiap malam Jumat dan di tempat-tempat yang mulia. Nabi kita katakan, selama seseorang yang bertobat tadi itu malam yughaddir, selama roh tidak sampai ke tengkok, dan selama matahari tidak terbit daripada sebelah barat, selama itu juga tobatnya seseorang akan diterima oleh Allah. Penuhi 4 atau 3 syarat tobat yang disebutkan oleh ulama. Syarat yang pertama kita tinggalkan, kita tak lagi terbabi dengan benda-benda yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita sesali menyesal, ya Allah, udaranya Allah yang kita hirup, airnya yang kita minum, makanan yang kita makan, bumi tempat kita berpijak, langit tempat kita bernaung, matahari dengan cahayanya, bulan untuk memproses dan juga untuk memproduk tanaman kita. Kita makan, kita nikmati segala anugerah dan pemberian daripada Allah. Tapi kenapa kita sampai durhaka? Kenapa kita tidak taat kepada Allah Ta'ala? Nyesal, nangis, kita tengah-tengah malam bangun, nangis, sedih, meleleh air mata kita. Tetesan air mata yang semacam itu diantara daripada asbab yang mampu untuk memadamkan api neraka, dan diantara daripada asbab seseorang akan diharamkan Allah daripada siksaan neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Meninggalkan yang pertama, menyesali yang kedua, dan berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulang kembali. Jadi dalam keadaan yang seperti apapun, tidak terpancing, tidak tergoda, tidak terpanggil untuk kembali melaksanakan perkara-perkara mungkar yang pernah dilaksanakannya. Kalau ada hubung kaitnya dengan sesama manusia, minta maaf, minta ampun. Itu kalau kira-kira yang berkenan tadi itu akan mengampuni kita. Begitu kita sebut kesalahan kita pada itu, Tuhan Haji minta maaf banyak-banyak. Jadi kata Tuan Haji tadi itu, memangnya apa kesalahan awak dengan aku? Aku pernah mengopak Tuan Haji, pernah mencercat. Sini. Terus kata Tuan, misalnya tak kayak cerita, dan macam tu. Nah, jadi cukup dengan kita memohon keampunan kepada Allah, baca Quran, berzikir dan bertasbih, ya Allah sampaikan pahalanya kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Yang paling susah untuk minta ampun itu adalah pelakon. Sebab pelakon dengan pakaian yang seksi, dengan pakaian yang setengah bugil, ditonton oleh rakyat Malaysia semuanya, bahkan dunia dengan estro, dengan parabolanya. Kalau mereka nak minta maaf, mereka kena minta maaf dengan kita-kita yang dizalimi. Dengan pakaian yang setengah bugil itu artinya kita melihat, terlihat, lihat sekali rasa tak puas. Oh, rugilah. Kalau setakat tengok sekali aja, kena tambahlah tengok lagi. Kata setan, coba tengok berjalannya, coba tengok kulitnya, sejuk, bersih, Masya Allah, tabarakallah, Allah sekali, seksi sekali. Tengok lagi, tengok lagi. Kan kalau pada saja berpakaian elok, tutup aurat, kita tidak berdosa. Tapi pada saat mereka berpakaian semacam itu, paha, petis, lengan, bagian depan, belakang, kelihatan, akhirnya menjadi asbab mata kita ternodai dengan dosa. Kalau nak minta maaf, minta ampun dengan Allah, dan minta maaf kepada semua penonton-penonton yang pernah menonton lakonannya yang semacam itu. Masalah asalkan ada 3 syarat. Syarat yang pertama meninggalkan, syarat yang kedua menyesali, syarat yang ketiga tidak mengulang kembali, berjanji untuk tidak mengulang, syarat yang keempat minta maaf. Kalau tersangkut paut dengan uang riswah, kembalikan duit kepada rakyat. Kalau tersangkut paut dengan pencurian, serahkan kepada pemilik uang yang berkenan, begitulah seterusnya. Jadi insya Allah kalau sudah terpenuhi, Allah Maha Pengasih, jadi Allah Maha Penyayang, merintih dan menangis di hadapan Allah. Insya Allah pasti dan yakin dosa kesalahan kita akan terampuni.